Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Islam 1 Durenan, khususnya kelas animasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ala alihi. Anak-anak animasi kelas 10, selamat datang di SMK Islam 1 Durenan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aulansyah, biasa dipanggil Pak Ibnu atau Pak Ib. Saya akan bersama kalian dalam mata pelajaran yang berjudul gambar. Mata pelajaran gambar ini merupakan mata pelajaran C1 yang masuk dalam kategori pelajaran produktif yang harus kalian kuasai sejak dini. Jadi sebagai anak animasi, kalian harus setidaknya menguasai konsep-konsep dasar dalam menggambar. Tujuannya nanti agar kalian kelas 11 dan kelas 12 nanti tidak akan kesulitan dalam menyesuaikan standar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Langsung saja kita mulai dalam bab mata pelajaran gambar ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dan ingin lebih dekat dengan kalian melalui Google Classroom yang sudah saya bagikan melalui grup WhatsApp. Jadi di dalam Google Classroom nanti kalian akan memasukkan tugas sekaligus upload gambar-gambar yang sudah kalian buat dengan menerapkan konsep-konsep yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi diharapkan kalian nanti semua harus masuk di dalam Google Classroom yang sudah saya sediakan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai dalam bab ini, yang pertama adalah memahami konsep dasar menggambar dalam bidang seni rupa. Jadi bagaimana konsep dasar dalam menggambar di bidang seni rupa. Kemudian untuk prakteknya, kalian harus bisa mempresentasikan konsep menggambar dalam bidang seni rupa. Jadi ketika teorinya konsep sudah dapat, kalian diharapkan mampu mempresentasikan konsep menggambar tersebut. Kemudian yang kedua, yakni memahami teknik menggambar dalam bidang seni rupa. Kemudian untuk prakteknya juga, kalian harus mampu mempresentasikan teknik menggambar dalam bidang seni rupa. Jadi klop antara satu bab dengan antara teori dan praktek yang akan dilakukan. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari kali ini, yakni satu, siswa mampu memahami konsep menggambar. Jadi sama seperti kompetensi dasar yang akan kita capai, tujuannya yakni mampu memahami konsep dalam menggambar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempresentasikan konsep menggambar dalam bidang seni rupa. Jadi kalian harus mampu mempresentasikan konsep-konsepnya dalam menggambar itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, yakni siswa mampu menerapkan konsep menggambar dalam bidang seni rupa. Jadi konsep yang sudah kalian kuasai atau kalian ketahui, akan kalian terapkan langsung dalam bidang seni rupa. Jadi tidak hanya mempunyai teori saja, jadi kalian harus bisa menguasai konsep dan menerapkannya. Kemudian yang keempat, siswa mampu memahami teknik menggambar dalam bidang seni rupa. Kemudian selain konsepnya, kalian akan dibekali dengan tekniknya. Tekniknya kalian kuasai dulu, kemudian yang kelima, yakni kalian bisa mempresentasikan teknik menggambar tersebut dalam bidang seni rupa. Jadi ada kiranya kalau mungkin bagi kalian yang
begitu kurang dalam menggambar, jangan berkecil hati. Tetap berusaha, toh kita juga bisa menggambar melalui digital. Jadi jangan sampai patah semangat, meskipun kalian tidak bisa menggambar melalui real, tangan asli, kalian bisa menggambar melalui digital. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendorong kalian agar mampu mempresentasikan diri kalian secara maksimal. Jadi semoga nanti kita akan menjadi partner belajar yang solid dan siap menggapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, kita mulai dengan pengertian dulu. Pengertian menggambar itu apa sih? Kalau dilihat dari asal katanya, menggambar itu berasal dari kata gambar yang mendapatkan awalan me dan akhiran ar. Artinya yakni kegiatan atau aktivitas kreatif dalam membentuk imaji atau angan-angan yang menyampaikan gagasan, ide, serta berbagai teknik guratan dan alat yang beraneka ragam. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kalian akan dituangkan melalui alat, dituangkan di dalam media, baik apapun itu medianya, baik di kanvas, kemudian buku gambar, bisa melalui digital, layar monitor, suka-suka kalian. Kegiatan dalam menggores alat tersebut disebut dengan menggambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar merupakan istilah umum. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gambar itu istilah yang umum. Jadi gambar misalnya gambar hutan, gambar orang, gambar manusia. Kemudian tidak spesifik layaknya menggambar. Jadi menggambar itu adalah kegiatannya, sedangkan gambar itu adalah objeknya. Kemudian kita pelajari dulu pengertian menggambar menurut beberapa ahli. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan atau kita bisa berkaca pada beberapa ahli yang telah menelurkan beberapa gagasan atau pengertian yang harus kita pahami sejak dini. Jadi menurut Sumanto, menggambar adalah proses menciptakan gambar. Jadi menggambar itu adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam. Jadi seperti pensil atau pena pada bidang datar, misalnya permukaan papan tulis, kertas ataupun dinding. Menurut Affandi, menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan, suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan, objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Jadi hampir sama. Kemudian kita simak lagi pengertian dari Tara Sujana. Menjelaskan bahwa menggambar dikenal juga dengan istilah menggambar alam benda. Jadi kata-katanya menggambar itu sama dengan menggambar alam benda. Jadi alam ataupun benda yang sedang digambar. Menggambar seakan-akan memindahkan benda tersebut ke dalam sebuah bidang gambar tanpa adanya suatu perubahan. Jadi kalau menurut pengertian Tara Sujana, berarti kalau kita misalnya menggambar gunung, jadi kanvas kita akan sebesar gunung juga. Bisa dimengerti ya? Kemudian kita lihat lagi pengertian dari Sujono yang terkenal sebagai bapak seni rupa di Indonesia. Menggambar merupakan proses jiwa dan tidak hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Nah, ini lebih luas lagi. Jadi ketika kalian menggambar sambil merem misalnya, atau menggambar sambil membayangkan hal-hal yang tidak kalian lihat secara nyata. Jadi kalian menggambar sesuatu yang belum pernah kalian lihat, atau belum pernah dilihat oleh orang. Kalian menggambar sesuatu yang abstrak. Itu namanya juga menggambar. Kalau menurut Bapak Seni Rupa Indonesia seperti itu.
Kemudian menurut F.D. Kaching, menggambar adalah membuat guratan di atas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan terhadap sesuatu. Kalau ini lebih umum, jadi misalnya kalau kalian memandang sebuah pohon, kemudian kalian menggambar di sampingnya. Sambil menggambar pohon, sambil menyaksikan barang yang sedang kalian saksikan. Jadi seperti itu. Menurut para ahli dan menurut kesimpulan saya, jadi menggambar itu adalah aktivitas yang menuangkan ide, gagasan, dan pikiran ke dalam sebuah media atau permukaan yang datar. Terserah itu baik itu medianya bisa berupa kanvas, baik itu berupa media cetak, media digital, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan maksud dari menggambar, alangkah lebih baiknya kalau kita mengulang lagi tentang apa itu pengertian dari seni rupa. Karena kita nanti akan menggambar dalam bidang seni rupa. Jadi seni rupa itu apa? Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan aturan estetika. Jadi nanti kalau kalian di mata pelajaran dasar-dasar seni rupa, kalian akan mendapatkan materi tentang apa itu titik, apa itu garis, apa itu volume, apa itu bidang, apa itu warna, apa itu tekstur, dan sebagainya. Jadi nanti bisa dipadukan antara mata pelajaran dasar-dasar seni rupa dengan mata pelajaran gambar. Jadi satu kesatuan yang utuh akan membentuk suatu mata pelajaran atau suatu kombinasi yang cocok dalam jurusan animasi. Jadi nanti jangan sampai kalian melewatkan mata pelajaran dasar-dasar seni rupa. Karena kita akan menerapkan berbagai konsep yang ada di sana. Jadi seni rupa dan gambar itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tentang apa itu menggambar, kemudian apa itu seni rupa, kita lanjutkan materi pembahasan kita kali ini dengan apa jenis-jenis menggambar. Nah, jenis-jenis menggambar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah menggambar bentuk. Menggambar bentuk ini adalah proses atau aktivitas menggambar yang fokus terhadap suatu bentuk tertentu dan biasanya terdiri sendiri tanpa interaksi apapun dengan sekitarnya. Misalnya ketika kita menggambar gelas ataupun menggambar meja ataupun menggambar kursi ataupun menggambar hal-hal yang ada di sekitar kita yang kita lihat dan bentuknya itu nyata. Misalnya kalau kalian sedang menonton video ini, kalian akan memandang smartphone kalian. Misalnya kalau kalian sambil menggambar smartphone yang sedang Anda pegang. Kemudian yang kedua, itu ada menggambar konstruktif. Gambar konstruktif ini lebih mengedepankan teknik. Menggambar konstruktif adalah menggambar bentuk-bentuk geometris, lengkap dengan perspektif, akurat, dan juga disusun dengan suatu bangun tertentu. Misalnya kalau kita sedang menggambar gedung ataupun rumah. Jadi kita bisa membentuk guratan-guratan pensil tersebut menjadi lebih tegas. Ketika garis yang kalian gunakan itu tegas, itu akan menunjukkan khas dari apa yang sedang kalian gambar. Misalnya kita menggambar sebuah gedung dari sisi samping yang sedang kalian saksikan di PowerPoint yang sudah saya berikan. Jadi kita melihat gambar tersebut dari perspektif satu titik hilang. Jadi nanti ada perspektif 2 titik hilang, kemudian perspektif 3 titik hilang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis menggambar, itu ada yang menggambar ekspresif. Kalau ini menggambar yang
sifatnya murni dari imajinasi, tanpa ada beban dan tanpa ada acuan. Kalian seakan-akan menggambar itu seperti sedang berimajinasi tinggi dan menurut keahlian kalian masing-masing. Jadi tidak melulu pada teknik-teknik yang kuat ataupun pada teknik-teknik yang harus kalian gunakan. Jadi menggambar bebas itu lebih ekspresif, dan atau mungkin itu menggambar bebas itu lebih mengedepankan kepada perasaan kalian sendiri. Jadi misalnya sedang moodnya jelek, kalian bisa menggambar hal-hal yang membuat kalian senang. Atau ketika kalian sedang senang, kalian bisa menggambar hal-hal yang lebih menyenangkan lagi, sehingga hari-hari kalian akan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis menggambar, yakni menggambarkan suasana. Wah, ini agak rumit sekali. Ketika kita menggambarkan sebuah suasana, itu fokusnya itu suasana yang dihadirkan dalam gambar. Gambar objek yang berada di latar belakang bisa dibuat impresi atau bentuk sederhananya saja. Jadi misalnya ketika suasananya sedang riuh rendah, itu kalian bisa menggambarkannya dengan berbagai ekspresi yang misalnya sambil tertawa ataupun sambil melayangkan senyuman yang tipis. Tapi kemudian kalau kita menggambarkan suasana dalam kegalauan atau kegundahan, kita akan menggambarkan suasana yang murung, kemudian hitam pekat, kemudian warna-warna gelap, itu akan menyertai suasana yang sedang kita gambar. Semoga sampai sini kalian memahami apa yang sudah saya utarakan. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan di kolom komentar atau kalian bisa langsung japri melalui nomor WhatsApp saya. Kita lanjut ya. Setelah kita menggambar suasana, kita akan menggambar ilustrasi. Jadi apa itu menggambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang harus mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari suatu yang diilustrasikannya, seperti buku, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Mungkin gambarnya di PowerPoint itu terkesan tidak sama dengan pengertian dari menggambar ilustrasi. Tapi jangan salah, ketika kalian menggambar sebuah ilustrasi, itu kalian harus bisa menunjukkan misalnya jalan arah kemana. Jadi menggambar ilustrasi itu lebih ke arah teori-teori yang sedang digunakan untuk menggambar sebuah ilustrasi. Nah, materi selanjutnya yakni tentang objek menggambar. Jadi ketika kita mau menggambar, itu kan ada alatnya, misalnya alat pensil ataupun ballpoint atau pointer. Kemudian kalian bisa menggunakan itu scan alat ballpoint yang digital itu. Kemudian objeknya yang akan kita gambar itu apa? Terserah apa yang sedang kalian inginkan. Jadi kalian bisa menerapkan teknik-teknik menggambar tersebut ke dalam objek berupa kekayaan flora, fauna, kemudian manusia, dan berbagai objek pendukung lainnya. Seperti kalian tadi menggambar perspektif gedung, kemudian benda, ataupun berbagai hal yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin menggambar ilustrasi, berarti kalian harus menggambarkan sesuatu yang bisa membuat orang lebih percaya akan langkah-langkah yang akan kalian kerjakan. Intinya adalah setiap objek yang menggambar yang berbeda akan menghasilkan interpretasi atau kesan dan pesan yang berbeda. Kemudian membutuhkan teknik dan alat yang berbeda pula. Jadi ketika kalian ingin menggambar misalnya di kanvas, itu akan berbeda alat, kemudian interpretasi dan
teknik yang digunakan ketika kalian menggambar di tembok atau kalian menggambar di komputer. Itu akan berbeda alatnya dengan apa yang akan kalian gambar di kanvas dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu menggambar, kemudian bagaimana teknik menggambar, dilanjutkan dengan objek menggambar, kita juga harus mengetahui apa itu komposisi dalam menggambar. Jadi di dalam menggambar itu ada komposisi, ibarat sebuah makanan, misalnya klepon, itu mempunyai komposisi yang bermacam-macam sehingga menghadirkan rasa yang sangat nikmat. Nah, menggambar juga demikian, harus ada komposisinya. Sehingga kita bisa menikmati apa yang akan kalian rasakan atau yang akan kalian olah dalam komposisi tersebut. Nah, komposisi itu penyusunan unsur-unsur gambar yang dilakukan untuk menonjolkan karakteristik gambar yang digambar dengan lebih baik. Jadi komposisi ini akan menunjukkan karakteristik yang sedang kalian rasakan. Ketika kalian sedang merasakan gundah gulana, itu akan menjadi komposisi yang sangat pilu atau komposisi yang sangat dalam sekali. Kemudian misalnya kalau komposisi tersebut dikombinasikan dengan komposisi yang lain, tentu akan menghasilkan teknik-teknik menggambar yang berbeda satu sama lain. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam poin utama. Poin utama dari komposisi ini adalah memenuhi prinsip keseimbangan. Bagaimana komposisi ini bisa memenuhi prinsip keseimbangan? Yakni biasanya dibuktikan dengan adanya simetris dan asimetris. Jadi kalian bisa mengkombinasikan antara komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris itu maksudnya bagaimana? Komposisi simetris itu adalah komposisi yang simetris antara satu gambar dengan gambar yang lainnya itu sama. Jadi komposisinya, ukuran, misalnya jarak antara tepi dan tepi satu dengan tepi yang lain, itu sama. Kemudian jarak misalnya antara atas dan bawah, itu sama. Kemudian untuk contoh gambar asimetris, itu misalnya agak berkelok-kelok. Tidak sama antara jeda satu, jeda dua misalnya. Antara garis satu dengan garis berikutnya, itu tidak sama. Tapi tetap menghasilkan karya yang sangat baik dengan komposisi tersebut. Jadi tergantung mood atau perasaan kalian ketika menggambar tersebut. Ketika komposisi kalian, aku ingin asimetris, jadi kalian harus menggambar yang tidak sama. Begitupun sebaliknya. Contohnya ada di dalam PowerPoint yang sudah saya sajikan, komposisi asimetris dan komposisi simetris. Kemudian ada lagi komposisi sentral dan komposisi segitiga. Jadi komposisi ini sebetulnya adalah suatu cara bagaimana kalian menerapkan bahan-bahan yang sudah ada itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi apa yang kalian punya, kalian tuangkan menjadi satu, kemudian menarik. Nah, itulah yang disebut dengan komposisi. Sama seperti klepon tadi, ketika bahan adonan yang sudah kalian buat, misalnya di dalamnya ada parutan kelapa, kemudian di atasnya ada parutan kelapa, kemudian di dalamnya ada gula merahnya, itu ketika dimakan itu akan rasanya akan sangat nikmat. Kemudian kita lanjut ke teknik menggambar, sub bahasan yang kedua. Teknik menggambar itu sebenarnya adalah cara atau perihal yang kalian lakukan dalam menggambar. Kalau menurut pendapat pribadi saya. Tapi kalau menurut pendapat sebuah buku, mengatakan bahwa teknik menggambar merupakan cara untuk mempermudah atau memastikan sesuatu kesan tertentu dalam menggambar. Teknik dasar menggambar itu sederhana dan cenderung mudah dipahami. Namun biasanya hal seperti ini justru adalah hal yang mudah luput dari pemahaman sebenarnya.
Sebenarnya orang dalam menggambar itu kalau dibatasi dengan beberapa teknik, itu akan menjadikan kreativitasnya menjadi apa ya? Istilahnya itu tidak out of the box gitu. Istilahnya itu akan terkurung di dalam suatu teknik-teknik itu saja. Tapi kalau kita tidak menggunakan teknik, kita akan lepas kendali. Jadi agak susah-susah gampang kalau di bidang seni kita berbicara tentang teknik. Soalnya teknik itu akan kalah dengan apa yang sudah kalian sajikan ketika itu bagus. Tapi kalau misalnya gambar kalian itu jelek, kemudian tidak menerapkan teknik, itu akan menjadi lebih buruk ketimbang gambar buruk tapi masih menerapkan teknik yang ada. Tapi kalau gambar kalian sudah bagus tanpa menggunakan teknik, itu ya bisa dikatakan bagus. Jadi teknik itu adalah hal-hal yang kemungkinan besar mengekang dalam bidang seni. Jadi agak-agak sensitif kalau berbicara soal teknik dalam bidang seni. Jadi saya tidak membatasi teknik yang kalian gunakan ketika nanti kalian akan menggambar. Tapi sebagai bahan ajar, saya wajib memperkenalkan kepada kalian beberapa teknik dalam menggambar. Jadi teknik dalam menggambar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah teknik menggambar back and forth. Jadi teknik bolak-balik. Tekniknya adalah teknik paling dasar ketika menggambar. Caranya adalah dengan mencoret secara bolak-balik untuk mengisi suatu bidang gambar. Entah itu membuat bayangan, siluet, atau blok gambar. Jadi caranya dengan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dan seterusnya. Kemudian teknik yang kedua, yakni teknik arsir. Jadi teknik arsir adalah menarik garis kecil sejajar yang berulang-ulang untuk mengisi bidang gambar yang kosong. Jadi misalnya ada bidang gambar yang kosong, kalian isi dengan teknik arsir. Bisa itu pakai arsir tebal atau arsir yang sedang, kemudian arsir yang cerah. Nah, seperti yang sudah saya katakan, ada beberapa macam teknik dalam arsir. Yang pertama adalah arsir tunggal, teknik arsir dasar yang menarik garis-garis kecil sejajar yang berulang untuk mengisi bidang. Kemudian yang kedua, ada teknik arsir silang yang disebut sebagai crosshead. Yang membedakannya adalah arsir jenis ini menarik garis dua arah, berbeda dan menyilang. Jadi arahnya itu berbeda, tidak sejajar lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah arsir bebas atau istilahnya scribbling. Masih menarik garis panjang untuk menutup bidang, tetapi dengan arah yang bebas dan acak. Jadi tetap garisnya itu panjang untuk menutupi bidang, tapi arahnya itu terserah kalian. Acak, secara acak. Jadi itu namanya teknik arsir. Kemudian arsir yang terakhir ya ini arsir gradatif. Ya ini arsir yang ditunjukkan untuk membuat gradasi atau bayangan. Jadi teknik arsir yang ini, semakin gelap objek yang digambar, maka semakin rapat jarak antara tarian garis yang sedang kalian kerjakan. Jadi misalnya kalau kalian ingin membuat efek gelap, itu kalian akan mengarsir lebih rapat lagi garis-garis yang akan kalian tempatkan. Jadi kalau misalnya arsir terang, kalian akan menggaris yang lebih jarang-jarang. Seperti itu contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi kita mulai dari yang paling kiri, itu adalah arsir tunggal. Terkesan biasa atau B aja. Kemudian arsir silang. Arsir silang itu berarti ada diagonal, vertikal dan horizontal. Kemudian arsir bebas, itu kalian sakarpe dhewe ngarsire. Rono, rene, rono, rene, terserah. Kemudian ada yang terakhir itu ada arsir gradatif, yakni arsir yang ditujukan untuk menunjukkan tingkat kecerahan dalam sebuah gambar yang sedang kalian buat. Jadi misalnya kalau kalian ingin cerah, itu berarti arsiran yang kalian gunakan itu agak jarang-jarang. Kemudian kalau kalian ingin warna gelap, arsir yang kalian gunakan itu akan lebih sempit dan lebih tebal lagi. Nah, teknik selanjutnya setelah teknik arsir itu ada yang namanya teknik stippling atau pointillis.
Menggambar dengan menggunakan titik, ini lebih sulit lagi. Menggambar menggunakan titik ini, setiap titik-titik yang kalian bubuhkan akan menjadi sebuah gambar yang baru. Jadi, misalnya kalau kalian mau membuat sebuah gambar, itu akan dimulai dengan titik. Titik yang akan dihubungkan menjadi sebuah garis. Tapi titiknya itu tetap terlihat sebagai titik, bukan sebuah garis satu kesatuan. Ketika nanti titik bergabung dengan titik, itu akan menghasilkan garis. Tapi titik tersebut tidak dihubungkan, tetap seakan-akan ada beberapa titik yang menonjol. Jadi teknik pointillis ini jarang-jarang yang masih menggunakan. Tapi ketika kalian sudah menguasai teknik ini, kalian akan menjadi seorang seni rupawan yang bagus dalam menggambar. Kemudian teknik selanjutnya yang harus kalian ketahui, itu ada teknik blending atau dusel. Teknik ini menggosok pensil yang telah dibubuhkan untuk menciptakan gradasi halus. Menggunakan teknik yang satu ini harus diawali dengan penggunaan teknik back and forth yang lembut tanpa marka pensil. Jadi hampir sama dengan teknik arsir. Bedanya teknik arsir itu garisnya lurus-lurus. Tapi kalau teknik blending ini menggunakan ujung mata pensil. Jadi pensilnya itu agak panjang, ngorotinya agak panjang. Kemudian ada arsiran atau bukan arsiran. Kemudian ada blending yang disematkan dalam mengisi ruang gambar tersebut. Hampir sama dengan arsiran. Jadi kalian harus bisa membedakan antara mana yang blending dan mana yang arsir. Nah, seperti dalam gambar tersebut, misalnya unblended itu berarti bukan blending. Tapi kalau blended with blending stump itu adalah teknik blending. Jadi blending itu lebih, garisnya itu tidak beraturan, bukan garis yang digunakan istilahnya. Tapi tetap terlihat seperti garis. Jadi kalian harus bisa membedakan antara teknik arsir dan teknik blending. Semoga kita bisa mengetahui apa itu perbedaan dari kedua teknik tersebut, sehingga kita bisa menggambar yang lebih baik ke depannya nanti. Nah, semoga materi tadi bisa menambah wawasan kalian dalam hal menggambar. Kemudian untuk tugasnya, kemarin saya sudah meminta kalian untuk mengerjakan tugas di Google Classroom, yakni gambarlah sesuatu yang menjadi karakter Anda. Jadi karakter Anda itu apa? Misalnya saya ini seorang periang atau pemurung, atau misalnya suka menggambar gedung, suka menggambar manusia, suka menggambar hewan, flora, fauna, terserah. Terapkan salah satu konsep dasar menggambar. Nah, jadi konsep dasar yang sudah saya jelaskan tadi, kalian terapkan dalam gambaran kalian. Terserah gambaran kalian itu berupa objek apapun. Misalnya objek flora, fauna seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian kalian terapkan juga teknik dalam menggambar tersebut. Jadi misalnya kalau kalian mau menggunakan teknik arsir, berarti kalian harus mengarsir gambar tersebut. Atau kalau kalian menggunakan teknik blending, kalian harus menggunakan teknik tersebut dalam gambaran kalian. Nantinya tugas tersebut akan langsung dikirimkan melalui Google Classroom melalui kode kelas 4WIGDZM. Seperti yang sudah saya kasih infokan di dalam WhatsApp group yang sudah saya berikan. Jadi nanti tugasnya sebutkan nama dan kelas yang dikirimkan di dalam Google Classroom. Jadi saya tunggu kalian di dalam Google Classroom yang sudah saya sediakan. Untuk cara mendownloadnya, yakni kalian download dulu aplikasi Google Classroom, kemudian kalian klik tambah atau plus itu dengan gabung ke kelas. Kemudian kalian masukkan kode yang sudah saya sediakan kalau yang belum gabung ke kelas. Jadi minggu ini atau akhir pekan ini harus sudah terkumpul semuanya gambaran kalian dengan menerapkan konsep dan teknik yang sudah saya paparkan sebelumnya.
Jadi semoga kita menjadi partner yang solid dalam belajar menggambar kali ini. Nah, sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap berhubungan dengan menerapkan pola yang sehat, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi di dalam ruang kelas yang lebih nyaman, sehingga kita tidak perlu menggunakan sistem pembelajaran daring seperti ini. Kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang sudah saya sertakan ataupun melalui email. Saya akan mencoba membalas apa yang akan kalian tanyakan. Semoga kita tetap sehat dan tetap dijauhkan dari mara bahaya yang sedang terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.